selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah tertidur, Yuan kembali ke alam mimpi sekali lagi. Dan hal pertama yang ia perhatikan adalah pria tampan yang Adi. Tetapi ia duduk di atas batu besar dengan ekspresi kesepian di wajahnya sambil menatap awan yang berarak. Ketika Yuan melihat ekspresinya, semua pikiran untuk mencoba mengganggu kedamaiannya lenyap, dan Yuan dengan sabar berdiri di sana. Rasanya menyenangkan akhirnya bisa bergerak lagi ya. Pria tampan itu tiba-tiba berbicara, pandangannya masih tertuju ke langit. "Apakah kau yang bertanggung jawab atas kesembuhanku yang tiba-tiba ini?" tanya Yuan padanya. Pria tampan itu menoleh dan berkata, Aku hanyalah imajinasi dalam mimpimu. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu?" "Meskipun kau kuat?" tanya Yuan. Pria tampan itu tertawa kecil sebelum berbicara. "Ada hal-hal yang bahkan makhluk terkuat di alam semesta pun tidak dapat capai. Jika Anda tidak bertanggung jawab atas kesembuhan saya, lalu siapa? Atau siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang tahu? Mungkin kau melakukannya secara naluri. Seorang kultivator jauh lebih mendalam daripada yang kau bayangkan. Namun kamu tidak boleh merayakan terlalu cepat, karena tubuhmu belum sepenuhnya pulih." Apa maksudmu? Bagaimana kau tahu itu?" Yuan sebenarnya sudah menduga hal ini akan terjadi ketika mendengar Mi Feng mengatakan hal yang sama. Tetapi pria tampan ini tampak percaya diri bahwa dia belum sepenuhnya pulih. "Karena tubuhmu masih dibatasi oleh kutukan, kebebasanmu saat ini hanyalah sementara. Jika kau terus meningkatkan kultivasimu, kau akhirnya akan kembali ke keadaan semula," kata pria tampan itu langsung membuat Yuan terdiam. Setelah hening sejenak, Yuan berkata, "Aku ingin meningkatkan kultivasiku, tetapi saat ini aku mengalami hambatan. Aku tidak bisa mencapai tingkat master roh apapun yang kulakukan. Kurasa itu karena tidak ada cukup energi spiritual di tempatku." "Menyalahkan lingkungan atas kurangnya pengalaman dan kegagalanmu? Sungguh tipikal orang lemah," kata pria tampan dengan senyum dingin di wajahnya. "Ada cukup energi spiritual di duniamu untuk mencapai tingkat master roh. Kamu hanya tidak bisa melakukannya karena kamu tidak mampu. Lalu apakah Anda punya saran untuk saya? Yang kuat harus membantu yang lemah, bukan?" Pria tampan itu tertawa berbahak-bahak dan berkata, "Yang kuat harus membantu yang lemah? Dari mana kau mendengar omong kosong itu? Di dunia kultivasi, kau hanya punya dirimu sendiri. Jika seseorang memutuskan untuk membantumu, itu sebagian besar untuk keuntungan mereka, atau mereka memiliki motif tersembunyi lainnya. Kau tidak hanya kurang kuasa, tetapi juga kurang akal sehat. Apakah kutukan itu benar-benar mengganggumu? Ini akan menjadi masalah." Pria itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. "Lupakan saja, karena akhirnya kau mengingatku, aku akan membantumu sedikit." Yuan mengangkat alisnya. "Tapi aku tidak mengingat kamu. Fakta bahwa aku hadir dalam mimpimu berarti kau mulai mengingat." Pria tampan itu kemudian tiba-tiba menjentikkan jarinya, mengubah pemandangan. Di mana aku?" Yuan melihat sekeliling lingkungan barunya yang tak kenapa sangat familiar, dan pria tampan itu telah hilang. "Hei, itu dia, si sampah yang tidak bisa mencapai tingkat master roh sementara semua orang sudah lama mencapainya. Kau berani keluar lagi setelah apa yang terjadi minggu lalu? Apa kau mencari pukulan lagi?" Tiba-tiba seseorang berteriak kazengan menyebabkan Yuan menoleh dan melihat ke arah itu. Beberapa meter jauhnya, Yuan dapat melihat sekelompok anak muda menyerahkan seragam yang sangat mirip dengan seragam murid. Ini sepertinya sekte. Jadi ini dunia kultivasi. Kenapa dia menunjukkan ini kepadaku? Yuan bertanya-tanya dalam hati. Kemudian ia memperhatikan pemuda yang berdiri tidak jauh dari kelompok murid-murid itu. Mata Yuan terbelalak dengan kagum ketika ia melihat pemuda itu. Karena pemuda itu memiliki fitur wajah yang sangat mirip dengan Yuan, dan itu membuat Yuan merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri. Namun pemuda itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya yang membuat Yuan merinding. "Lihat, dia marah. Hahaha, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan memukuli kami? Hahaha." Kelompok murid itu mulai bertawa. Orang-orang ini jelas-jelaslah para penindas, dan pemuda yang namanya tidak bisa mereka dengar karena sesuatu hal adalah korban mereka. "Aku sudah muak dengan omong kosong kalian. Setiap kali kita bertengkar, kalian semua bersekongkol melawanku. Ayo kita bertarung 1 lawan 1 kalau berani," kata pemuda itu tiba-tiba dengan suara dingin. Kelompok itu berhenti tertawa setelah mendengar kata-katanya, dan mereka saling bertukar pandangan sebelum mengangguk. "Bagus, kalau begitu mari kita bertarung. Tetapi aku hanya akan bertarung jika itu di arena hidup dan mati." Salah satu murid melangkah ke depan dan berbicara dengan ekspresi arogan di wajahnya. "Hidup atau mati?
Pemuda itu mengerutkan kening. Apa? Kau jadi pengecut sekarang? Kemana perginya kata-kata beranimu tadi? Pemuda itu mencibir dingin dan berkata, baiklah, jika kau menginginkan pertarungan hidup dan mati, maka kau mendapatkannya. Setelah pemuda itu menyelesaikan kalimatnya, pemandangan berubah lagi, dan Yuan berdiri di depan panggung besar yang disekelilingi oleh para murid. Di atas panggung berdiri seorang pemuda dan murid yang menantangnya. Keduanya memegang senjata di tangannya. Begitu pertandingan dimulai, keduanya melepaskan basis kultivasi mereka. Kultivasi pemuda itu berada di puncak prajurit roh, tetapi lawannya satu tingkat di atasnya, yaitu Master Roh tingkat pertama. Namun perbedaan satu tingkat itu bagaikan langit dan bumi. Ayah, tak sangka mau menerima tantangan hidup dan mati. Dia menantang mati. Saat para penonton mengantisipasi kematian pemuda itu, di tengah pertarungan sengit, pemuda itu tiba-tiba mengalami terobosan ketika ia hampir kalah, memasuki alam Master Roh. Setelah mendapatkan terobosan itu, pemuda itu langsung membalikkan keadaan dan membunuh murid lainnya dengan cara yang mengerikan. Setelah pertandingan berakhir, pemandangan berubah lagi, dan pria tampan itu kembali. Bagaimana menurutmu? Tanya pria tampan itu dengan senyum lebar di wajahnya. Apa yang seharusnya kupikirkan? Apakah kau menyuruhku mengalami pertarungan hidup dan mati dengan seseorang untuk mencapai terobosan? Kata Yuan kepadanya. Kau masih belum mengerti. Kalau begitu tonton saja sampai kau mengerti. Pria tampan itu menjentikan jarinya lagi, dan Yuan kembali ke arena tepat di awal pertarungan hidup dan mati, menyaksikan mereka bertarung sekali lagi. Sekali, 2 kali, 10 kali. Yuan menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara pemuda itu dan lawannya berkali-kali. Sebenarnya, apa yang sedang saya cari? Meskipun Yuan tidak tahu apa yang seharusnya dia lihat, dia akhirnya mulai memfokuskan pandangannya pada pemuda yang memiliki fitur wajah serupa dengannya. Setelah mengamati pemuda itu berkali-kali, Yuan menyadari sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam mata pemuda itu. Ada secercah cahaya perasaan putus asa, dan perasaan ini semakin kuat seiring lamanya ia berada di atas panggung. Keputusasaan mencapai puncaknya ketika dia hampir dibunuh. Saat itulah pemuda itu tiba-tiba mengalami terobosan menjadi Master Roh. Apakah kau mengatakan bahwa aku belum cukup putus asa? Yuan berbicara dengan lantang. Pria tampang itu kembali dengan senyum di wajahnya. Justru karena itulah kau tidak putus asa. Jika bukan karena kondisimu, kau tidak akan sampai ke prajurit roh. Malahan Master Roh. Duniamu cukup damai dibandingkan dengan dunia kultivasi. Meskipun ada beberapa konflik di dalam dunia itu, biasanya tidak memengaruhimu. Yuan mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kau mengatakan itu, bagaimana aku bisa merasa putus asa? Aku tidak bisa merasakan apa yang tidak kurasakan. Kalau begitu, mungkin ini bisa membantu Anda. Pria tampang itu mengibaskan lengan bajunya, memberikan skenario lain kepadanya. Namun ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Sebaliknya yang terlihat adalah pemandangan sebuah keluarga yang dibantai di siang bolong. Mata Yuan membelalak kaget saat menyaksikan seorang ibu dan putrinya bersama ribuan pejalan kaki dibantai tanpa ampun di jalanan. Meskipun Yuan tidak mengenali satupun dari orang-orang ini, air mata mulai mengalir dari matanya ketika dia melihat wanita dan gadis kecil itu dibunuh. Ibu, saudari. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar membuat Yuan menoleh. Berdiri di belakangnya adalah pemuda yang sama dari pertarungan hidup dan mati itu. Tetapi dia tampak jauh lebih muda dan lebih lemah. Pemuda itu menangis seperti dirinya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat menyaksikan pembunuh membantai semua orang di sana. Sampai seorang kultivator akhirnya turun tangan untuk menghentikan kegilaan itu. Setelah pembunuh ditangkap, pemuda itu berjalan menuju mayat wanita dan gadis kecil itu. Dia berlutut di tanah dengan air mata masih mengalir di wajahnya, dan memeluk tubuh-tubuh tak bernyawa mereka hingga dia terpaksa melepaskan mereka, karena orang harus membersihkan mayat-mayat itu dari jalanan. Setelah jenazah mereka dibawa pergi, pemuda itu berdiri dan menoleh ke arah Yuan dengan tatapan penuh keputusasaan. Ini pengalaman pertamaku dengan keputusasaan. Kapan kamu akan mengalami pertama kali? Ketika keluargamu meninggal di depan matamu? Ketika orang terkasihmu direnggut tepat di depan matamu? Atau saat kamu dikhianati oleh seseorang yang kamu percayai sepenuhnya? Yuan mengerutkan kening dan berkata,
Aku tidak ingin mengalami semua itu. Tentu saja tidak. Siapa yang mau mengalami kemalangan seperti itu? Namun kau tidak bisa memilih. Yang lemah tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Aku bisa melihat rasa sakit di matamu, tapi itu bukan keputusasaan. Jadi aku akan membiarkanmu merasakan lebih banyak lagi. Pemuda itu berbalik dan berjalan pergi, dan pemandangan pun berubah sekali lagi. Kali ini pemuda itu menyaksikan kekasihnya diculik tepat di depannya, tetapi dia terlalu tak berdaya untuk menghentikannya. Setelah adegan itu berakhir, adegan lain muncul, lalu adegan lain lagi, dan lagi. Yuan mengalami banyak situasi berbeda dalam mimpinya, yang semuanya berujung pada kemalangan bagi pemuda itu, yang semakin meningkatkan keinginannya untuk mendapatkan kekuatan. Pada akhirnya, pemuda itu bukan lagi pemuda yang lemah, melainkan pria tampan dengan aura yang luar biasa yang berdiri di puncak dunia kultivasi. Apakah kau percaya pada reinkarnasi? Pria tampan itu tiba-tiba bertanya kepada Yuan saat mereka kembali ke kuburan pedang. Reinkarnasi? Maksudnya berlahir kembali ya? Tanya Yuan karena dia tidak familiar dengan istilah ini. Ya, di dunia kultivasi orang percaya bahwa kamu akan bereinkarnasi setelah mati, menjalani hidup baru yang sangat berbeda, tetapi tanpa ingatan kehidupan sebelumnya. Dan itu akan berulang sampai jiwamu rusak. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Ini dunia kultivasi di mana apapun bisa terjadi. Sekonyol apapun reinkarnasi terdengar, aku tidak akan terlalu terkejut jika itu benar-benar ada. Pria tampang itu senyum lalu mulai mendekati Yuan. Begitu berdiri di hadapan Yuan, penampilan pria tampang itu mulai berubah menjadi semakin muda, hingga menyerupai pemuda yang mirip dengan Yuan. Jauh di dalam hatimu, kau sudah tahu kebenarannya kan? Kamu hanya tidak mau mempercayainya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih pura-pura bodoh. Apakah kamu mau menipu aku? Tapi itu hanya berarti kamu mencoba menipu dirimu sendiri. Yuan terdiam kaku sambil melihat pemuda yang mirip dengannya. Anda ingin tahu siapa saya, kan? Apakah masih perlu saya menjawab pertanyaan itu? Kenapa? Tiba-tiba Yuan bertanya. Mengapa hal ini menimpaku? Kamu juga harus tahu jawabannya. Kalau aku ceritakan semuanya, tidak akan seru kan? Atau sebenarnya kau memang tidak tahu apa-apa, kata Yuan. Kamu benar, aku tidak tahu. Lagi pula aku adalah Yuan dan kamu tidak tahu apa-apa. Namun jangan khawatir, karena kau akan mengingatnya suatu saat nanti. Tubuh pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi asap, menghilang di kejauhan. Pada saat itulah Yuan bangun dari mimpinya dan dia langsung merasakan dua aliran air mata mengalir di wajahnya dan sensasi bantal yang basah. Tuan Mullah, apakah Anda baik-baik saja? Mei Feng yang baru saja terbangun bertanya dengan suara khawatir setelah melihat air matanya. Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya mengalami mimpi yang agak buruk, katanya dengan senyum getir di wajahnya. Mimpi buruk? Mei Feng lalu mengelap air matanya dengan kedua tangannya. Nona Mei Feng, pernahkah Anda merasa putus asa? Yuan tiba-tiba bertanya padanya setelah turun dari tempat tidur. Putus asa? Mei Feng mengangkat alisnya, bertanya-tanya dalam hati mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Perasaan tak berdaya, rasa lemah dan putus asa. Yuan berdiri di sana dengan aura mendalam di sekitarnya yang terasa sedikit berbeda dari biasanya. Aku sebenarnya tidak bisa mengatakan bahwa aku punya. Mei Feng menggelengkan kepalanya. Namun, momen yang paling mendekati keputusasaan yang pernah aku rasakan adalah ketika suamiku meninggal. Suamimu? Setelah dipikir-pikir, Yuan ternyata belum pernah melihat ayah Meishu sebelumnya. Dia meninggal dalam kecelakaan, bahkan sebelum aku sempat melahirkan Meishu, katanya dengan senyum getir di wajahnya. Maaf telah bertanya. Tidak perlu minta maaf. Itu sudah terjadi sangat lama, kata Mei Feng sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba bertanya begitu, Tuan Muda? Apakah ini ada hubungannya dengan mimpi buruk Anda? Kurasa dia mengangguk. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di ruang tamu dan mulai sarapan. Wang Shuying bilang dia sedang dalam perjalanan ke sini membawa piano, kata Meishu setelah mereka duduk. Sepagi ini, Yuan terkekeh.
Itu menunjukkan betapa dia sangat ingin mendengarkan musik Anda lagi, Tuan Muda, kata Mei Feng kepadanya. Meskipun kau bilang begitu, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku menyentuh alat musik. Tidak termasuk cultivation online tentu saja. Aku mungkin bahkan tidak akan bisa memainkannya dengan benar. Anda meremehkan diri Anda, Tuan Muda. Sekalipun Anda sudah bertahun-tahun tidak menyentuh alat musik, Anda akan segera terbiasa dengannya begitu Anda mulai bermain lagi. Saya harap begitu. Dia mengangguk. Setelah sarapan, sementara Meishu mencuci piring dan Yuan berlatih teknik geraknya, Wang Shuying tiba di pintu apartemen mereka dengan pianonya. Di mana sebaiknya saya meletakkan ini? Tanya Wang Shuying. Kami sudah menyediakan sedikit ruang di ruang tamu. Kamu bisa meletakkannya di sana, kata Mei Feng kepadanya. Oke. Perusahaan pengiriman yang ia sewa untuk mengantarkan piano, kemudian meletakkan piano tersebut di sudut ruang tamu. Setelah semuanya selesai, Wang Shuying segera mendesak Yuan untuk memainkan piano. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku, kata Yuan sambil duduk di depan piano. Apakah kau yakin ingin memberikan piano ini? Piano ini cukup langka dan mahal. Mei Feng langsung mengenali nilai piano itu, dan dia bertanya pada Wang Shuying. Iya, suatu kehormatan bagiku untuk membiarkan Yu Tian memainkan musik menggunakan pianoku. Apalagi sekarang aku fokus pada kultivasi, aku tidak punya waktu untuk memainkannya. Daripada membiarkannya berkarat di kamarku, lebih baik aku berikan kepada seseorang yang dapat menggunakannya secara maksimal. Setelah merasakan kelembutan tuts piano, Yuan menggesekkan jarinya di atas keyboard, memenuhi ruangan dengan suara-suara yang indah. Perasaan ini, sudah berapa lama sejak aku terakhir kali merasakannya? Yuan bertanya pada dirinya sendiri, sambil mengingat salah satu lagu favoritnya. Kemudian, tanpa menggunakan indera ilahi, Yuan mulai memainkan piano hampir secara naluriah. Musik cepat memenuhi tempat itu, dan ketika ketiga wanita itu mendengar musik surgawi ini, hati mereka berdebar-debar karena kegembiraan. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak Yuan terakhir kali memainkan piano, saat ini ia memainkannya seolah-olah tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, ia memainkannya dengan sempurna. Air mata mengalir di wajah Wang Shuying saat ia menatap sosok Yuan yang bergerak anggunan di belakang piano, mengenang pertama kali ia menyaksikan penampilannya di atas panggung. Adapun Meishu dan Mei Feng, mereka hanya bisa mengagumi talenta Yuan dalam diam. Ini dia. Inilah musik yang pernah mendunia. Aku tidak percaya bisa mendengarnya lagi, dan bukan diputar di perangkat elektronik. Mei Feng mengenang keanggunan dan pesona Yuan di atas panggung, saat ia memikat hati dan jiwa penonton dengan talenta musiknya. Beberapa menit kemudian, setelah memainkan not terakhir lagu itu, Yuan bertanya kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian? Kurasa aku bisa memainkannya jauh lebih baik." Jauh lebih baik. Mereka semua menatapnya dengan alis terangkat. Mei Feng kemudian berkata, "Aku memang memperhatikan beberapa jeda antar nota, tetapi hampir tidak dapat dikenali, dan jedanya sangat kecil, sehingga orang biasanya tidak akan dapat membedakannya jika mereka bukanlah seorang ahli. Kurasa aku sudah terbiasa memainkannya sempurna. Izinkan aku mencoba lagu lain." Kemudian, Yuan mulai memainkan lagu baru, dan entah bagaimana, lagu itu terdengar bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sesuatu yang Wang Shuying tidak pernah menyangka mungkin terjadi, sampai hal itu benar-benar terjadi. Setelah lagu keduanya, Yuan terus memainkan beberapa lagu lagi, semakin mahir di setiap lagu, hingga akhirnya mencapai kesempurnaan yang biasa ia capai. Ding! Di tengah lagu ke-9 Yuan, Meishu tiba-tiba menerima notifikasi di ponselnya. Ia melihat pesan itu, dan mendapati bahwa Yuro telah mengirimkan pesannya. Matanya terbelalak saat membaca isinya. "Iya, Yuro sedang datang ke sini sekarang," kata Meishu kepada mereka. Yuan langsung berhenti memainkan piano dan berkata, "Yuro datang ke sini. Kenapa?" "Dia bilang dia perlu berbicara denganku. Dia juga bilang dia sudah mendapat izin dari orang tuanya." Mendengar hal itu, Mei Feng berkata, "Keluarga Yu mungkin menyuruh Yuro datang untuk membujukmu untuk kembali ke keluarga setelah kegagalan terakhir. Mereka memang mudah ditebak. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Muda?" Yuan kemudian berpikir sejenak sebelum berbicara. "Aku sudah berpikir bagaimana aku harus memberikan kejutan kepada Yuro tentang kesembuhanku.
Dia menyentuh piano dan berkata, "Aku rasa aku tahu bagaimana cara memberikan kejutan kepadanya. Bisakah kalian semua membantuku?" "Tentu saja," kata Wang Shuying dengan cepat. Mei Shu dan Mei Fiong juga menyetujui. "Bagus. Kalau begitu, inilah rencananya." Setelah memberitahu mereka rencananya untuk mengejutkan Yuro, Yuan kembali ke kamarnya dan dengan sabar menunggu Yuro datang. Setengah jam kemudian, seseorang mengetuk pintu mereka. "Ini aku," suara Yuro kemudian terdengar. Seperti yang mereka duga, itu adalah Yuro. Namun Yuro sama sekali tidak menyadari kejutan yang menantinya. "Selamat pagi, Mei Shu," sapa Yuro saat membuka pintu. "Selamat pagi, Yuro." Mei Shu membalas sapaan tersebut. "Silakan masuk." Begitu Yuro memasuki apartemen mereka, dia langsung melihat Mei Feng dan Wang Shiwing duduk di ruang tamu. Nona Mei Feng? Wang Shiwing? Apa yang kalian berdua lakukan di sini sepagi ini? Tanya Yuro dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Aku sedang liburan, jadi kupikir sebaiknya aku mengunjungi tuan muda," kata Mei Feng dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Saya di sini untuk memeriksa kondisi Yutian," kata Wang Shiwing. Meskipun dia tidak yakin mengapa, Yuro merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana di tempat itu. "Begitu. Di mana saudaraku? Aku ingin bertemu dengannya dulu sebelum bicara. Meskipun aku yakin kau sudah bisa menebak mengapa aku di sini." "Tuan muda saat ini berada di kamarnya," kata Mei Feng. Yuro mengangguk dan mendekati kamarnya. Tetapi kemudian dia memperhatikan piano indah yang berada di sudut ruangan dan berhenti untuk memandanginya. "Wah, piano ini kenapa di sini? Piano ini tidak ada di sini waktu terakhir kali saya datang ke sini." Sebagai seorang pemain piano, Yuro langsung tahu bahwa piano itu adalah piano yang berharga. "Piano itu milikku. Setidaknya begitulah sampai aku memberikannya kepada Yuan," kata Wang Shiwing. Itu milikmu. Tapi kenapa?" tanya Yuro. "Aku sudah tidak membutuhkannya lagi, dan aku lebih memilih memberikannya kepada idolaku daripada menjualnya." Yuro merasa aneh bahwa dia akan memberikannya kepada Yuan, padahal Yuan bahkan tidak bisa menggunakannya. Dan di matanya, itu cukup tidak sopan memberikan alat musik kepada Yuan sambil mengetahui latar belakang dan kondisinya. Itu hampir sama seperti memberikan buku kepada orang buta yang tidak bisa dia baca. Meskipun Yuro tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. "Kakak, ini Yuro. Aku datang berkunjung," katanya setelah mengetuk pintu. "Masuklah," kata Yuan. Yuro kemudian masuk ke ruangan dan duduk di samping tempat tidur. "Meskipun kita sudah bermain bersama di Cultivation Online cukup lama, rasanya masih terasa lama sejak terakhir kali aku melihatmu." Yuro dengan lembut mengelus rambut hitamnya yang halus ke samping agar dia bisa melihat wajah tampannya. "Maafkan aku, saudaraku. Kenapa tiba-tiba kau meminta maaf?" tanya Yuan padanya. "Karena keluarga Yu, kamu dan Mei Shu sama-sama mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Aku berharap bisa membantu, tetapi aku tidak berdaya di dalam keluarga ini." "Kamu tidak perlu meminta maaf, Yuro. Justru pihak yang bertanggung jawablah yang harus meminta maaf. Ini berarti ketua asosiasi kultivator dan orang tua kita." Setelah hening sejenak, Yuro berkata, "Saudaraku, aku sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan keluarga dan bergabung dengan sebuah faksi." "Hah? Kenapa kau melakukan itu?" Yuan terkejut dengan penghakapan mendadak. "Sekarang kultivasi sudah meluas dan menjadi tren baru. Saya ingin memanfaatkannya, terutama karena saat ini saya lebih unggul dari banyak orang. Jika saya tetap berada di keluarga Yu, saya akan selamanya tidak berdaya. Namun jika saya pergi, setidaknya saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang berpengaruh tanpa bantuan keluarga saya. Ini tidak akan mudah, tetapi saya berharap bisa menjadi lebih kuat daripada keluarga Yu." Yuan terdiam setelah mendengar rencana Yuro. Namun dia tidak langsung menolaknya, dan dia bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" "Saya belum tahu sekarang. Tapi saya bisa memberitahu, tapi yang pasti tidak akan ke asosiasi kultivator. Mereka hanya sekumpulan penindas dan saya menolak untuk memberikan bantuan saya kepada mereka. Saya sudah memiliki teknik kultivasi tingkat surga berkat keluarga saya, jadi saya tidak terlalu peduli kemana saya pergi.
selama mereka adalah orang baik dengan pengaruh yang cukup untuk tidak ditindas oleh keluarga Yu. Begitu. Kalau kamu sudah memutuskan, beritahu saya ya. Tentu saja. Bagaimanapun aku hari ini karena orang tuaku ingin membujuk Yuro untuk kembali ke keluarga agar mereka bisa menyerahkannya ke asosiasi kultivator. Saya setuju karena itu berarti aku bisa bertemu dengan Yuan dan Meishu lagi. Tapi saya tidak akan membujukmu. Maaf aku juga telah melibatkanmu dalam kekacauan ini. Tapi jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikan semuanya. Kau akan melakukannya. Apa yang akan kau lakukan? Yuro tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Untuk saat ini, masih rahasia, katanya sambil tersenyum misterius. Kuharap ini tidak sesuatu yang berbahaya, kata Yuro dengan kerutan khawatir di dahinya. Itu tidak akan terjadi, Yuan terkecup. Beberapa saat kemudian, Yuan berkata, Yuro, kamu melihat pianonya kan? Kenapa kamu tidak membiarkan Meishu memainkan sebuah lagu untukmu? Ah? Meishu tahu bermain piano? Sejak kapan? Dia sudah banyak berlatih akhir-akhir ini, tahu Yuan. Baiklah kalau kau bilang begitu. Yuro kemudian kembali keluar dan berkata, Meishu, kakak saya bilang kamu akan memainkan lagu untukku. Meishu mengangguk. Tapi kamu harus memakai ini. Yuro melihat benda di tangan Meishu. Itu adalah penutup mata. Kenapa saya harus ditutup matanya? Saya tidak akan bisa melihat penampilanmu dengan begitu. Aku ingin kamu menilai menggunakan telinga, bukan mata, kata Meishu kemudian. Baiklah. Begitu Yuro sudah duduk di sofa, Meishu menutup matanya dengan kain. Beberapa saat kemudian, Yuro bisa mendengar suara piano dimainkan. Wah, Meishu benar-benar jago bermain piano. Sudah berapa lama dia berlatih sampai mencapai level ini? Yuro awalnya tidak curiga, tetapi setelah mendengarkan lebih lama, dia menyadari ada sesuatu yang janggal dan perasaan yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih jelas. Ini tidak mungkin Meishu yang memainkan piano. Ini terlalu bagus. Bahkan saya pun tidak bisa memainkannya seperfect ini meskipun sudah berlatih bertahun-tahun. Kecuali Meishu memiliki bakat serupa dengan kakak saya, tidak mungkin Meishu belajar piano dan mencapai level seperti ini dalam waktu yang singkat. Meskipun dia tidak ingin meremehkan Meishu atau bakatnya, itu terlalu sulit untuk dipercayai. Belum lama sejak Meishu meninggalkan keluarga Yu, dan bahkan jika dia mulai bermain musik pada hari dia keluar, tidak realistis bagi Meishu untuk mencapai tingkat penampilan seperti ini dalam waktu yang singkat, kecuali dia adalah Yuan sendiri. Mungkin ini Nona Mei Feng yang memainkan piano dan mereka ingin mengerjai saya. Yuro mulai memikirkan ini. Di tengah lagu, seseorang tiba-tiba melepas penutup matanya, menyebabkan penutup mata itu jatuh ke pangkuannya. Hah? Yuro tanpa sadar membuka matanya ketika merasa penutup mata itu terlepas, dan betapa terkejutnya, ternyata bukan Meishu yang duduk di depan piano, dan bukan pula Mei Feng yang dikiranya. Ternyata Yuan lah yang duduk di depan piano, dan dia bermain dengan elegan dan anggun. Kakak? Yuro berdiri karena terkejut, dan dia menatap sosok Yuan yang bergerak dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan diam-diam memperhatikan Yuan memainkan piano dengan tubuh yang tampak sehat dan normal, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Setelah memainkan nada terakhir lagu itu, Yuan mengangkat tangannya dari tuts piano dengan anggun, sebelum berbalik menghadap Yuro yang terkejut dengan senyum di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Mungkin aku tidak sebaik dulu, tapi kuharap kau menikmatinya. Mendengar kata-katanya, mata Yuro akhirnya mulai berlinang air mata. Dan karena dia telah menahannya begitu lama, air mata itu mengalir deras seperti bendungan yang jebol, langsung menghalangi pandangannya. Kakak, kau sungguh kejam, kata Yuro sambil menangis, membuat kakaknya terdiam. Lalu dia melanjutkan, bagaimana bisa kau membuatku menangis di depan begitu banyak orang? Yuro lalu menyeka air matanya dan berkata, bagaimana mungkin kau bisa bergerak lagi? Dan sejak kapan? Yuan kemudian menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak tahu mengapa itu terjadi. Aku bangun dalam keadaan seperti ini dan baru sekitar 2 hari sejak aku pulih. Baru 2 hari dan kesembuhanmu terjadi tiba-tiba? Keajaiban macam apa ini? Yuro terdiam mendengar kata-katanya. Ribuan dokter di seluruh dunia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan kondisi Yuan. Dan entah bagaimana dia sembuh secara alami.
itu tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, tidak ada alasan bagi Yuan untuk berbohong padanya. Yuan tiba-tiba mendekati Euro dan menyeka air mata dari wajahnya. Sejujurnya, pemulihanku sebenarnya bermula bahkan sebelum aku meninggalkan keluarga Yu. Tapi saat itu aku hanya bisa mengangkat satu jari, dan aku tidak ingin membuatmu berharap. Jadi aku memutuskan untuk menunggu sampai aku bisa berdiri sendiri sebelum memberitahumu. Tidak bisa dipercaya, gumam Euro dengan suara rendah. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Ini mengubah segalanya, saudaraku. Sekarang setelah kamu pulih, ada begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan. Apa yang kamu rencanakan sekarang setelah kamu sembuh?" Untuk saat ini, aku akan fokus pada rehabilitasi. Setelah aku merasa percaya diri dengan gerakanku, aku akan mengunjungi asosiasi kultivator. Namun saya belum yakin apa yang ingin saya lakukan setelah itu. Apakah Anda berniat kembali ke panggung? Euro mengajukan pertanyaan yang telah diajukan berkali-kali. Tidak, aku tidak. Yuan menggelengkan kepalanya. Euro menghela nafas dan berkata, "Aku sudah menduga, tapi kau harus mempertimbangkan kembali karena itu sangat menyia-nyiakan bakatmu. Kakak, kau tidak pernah benar-benar mencapai puncak dunia musik karena terpaksa meninggalkannya karena kondisimu, dan selalu menjadi impianku untuk melihatmu kembali di atas panggung. Selain itu, kau bisa membalas dendam pada keluarga Yu karena telah meninggalkanmu. Jika kamu kembali ke panggung, mereka pasti akan menyesal telah memutuskan hubungan denganmu. Bahkan, mereka mungkin akan mencoba untuk membawamu kembali ke keluarga." Yuan tidak langsung menolak dan mulai berpikir. Membalas dendam pada keluarga Yu, aku benar-benar ingin melihat wajah mereka penuh penyesalan. Namun, aku tidak seharusnya melakukan ini untuk balas dendam. Sebaliknya, aku harus melakukan ini untuk Euro yang selalu ada untukku sejak awal. Jika Euro ingin aku kembali ke panggung, meskipun dia telah memutuskan tidak pernah kembali ke panggung profesional, dia juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apapun untuk membuat Euro bahagia. Dan jika kembalinya ke panggung akan membuatnya bahagia, dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. "Saudaraku, jika kau tidak ingin kembali ke panggung, aku tidak akan memaksamu," kata Euro kepadanya karena dia bisa menebak apa yang dipikirkan kakaknya. Pada saat itulah, Mei Feng berkata, "Tuan muda, jika saya boleh bersaran, Anda tidak perlu naik ke panggung sebagai Yu Tian. Anda bisa melakukannya dengan nama samaran yang berbeda. Bagaimanapun, bukan panggung yang Anda benci, tapi nama Anda yang terkait dengan keluarga Yu, bukan? Saya telah mendengarkan dengan seksama semua penampilan Anda hari ini, dan saya dapat mengatakan bahwa Anda masih menikmati memainkan instrumen tersebut. Anda takut jika Anda naik ke panggung, Anda akan sekali lagi memberikan pujian pada keluarga Yu. Jika saya salah, mohon dikoreksi." Yuan terdiam sejenak belum berbicara. "Aku tahu aku masih suka memainkan alat musik itu sejak aku memainkan kecapi di dalam Cultivation Online. Kupikir kau benar, Nona Mei Feng. Bukan panggungnya yang aku tidak sukai. Aku hanya tidak ingin merasa dimanfaatkan oleh keluarga Yu lagi." "Saudara," Euro merasa sangat bersalah untuk saat ini. Karena dia bagian dari keluarga Yu yang membuat Yuan merasakan begitu banyak rasa sakit dan kesedihan. Nah, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari perasaan seperti itu, seperti bermain untuk perusahaan lain. Atau lebih baik lagi, kau bisa membuat perusahaan sendiri, sehingga kau tidak akan bermain untuk siapapun kecuali dirimu sendiri. Membangun perusahaan sendiri? Meskipun aku menyukai ide itu, aku baru berusia 18 tahun. Bagaimana aku bisa membangun perusahaan? Mei Feng mengangkat tangannya dan menunjuk ke dirinya sendiri. "Anda tidak perlu melakukan apapun, Tuan Muda. Saya bisa mengurusi perusahaannya untuk Anda." "Benarkah? Tapi bukankah kau sudah sangat sibuk di keluarga Yu? Aku tidak berani membuatmu bekerja lebih banyak lagi dari yang sudah kau lakukan," kata Yuan. "Sebenarnya ini bukan pekerjaan berat. Meskipun saya akan mendirikan perusahaan,
saya tidak perlu melakukan apapun. Dan jika perlu, saya bisa melakukannya dari mana saja di dunia selama saya memiliki akses ke telepon dan internet. Selain itu, Anda bisa mempekerjakan orang lain untuk menangani hal-hal itu. Bahkan Meishu memiliki pengalaman dalam hal-hal seperti ini. Karena inilah yang utamanya kami lakukan untuk keluarga Yu. Mei Feng kemudian menoleh ke arah Meishu dan melanjutkan, "Saya akan mendirikan perusahaan dan kamu akan melakukan segalanya yang lain. Karena ini hanya perusahaan dalam nama saja, kamu sebenarnya tidak perlu melakukan banyak hal selain mengatur acara untuk tuan muda. Kamu seharusnya mampu melakukan setidaknya itu dengan pelatihanmu. Jika kamu membutuhkan bantuan, aku akan ikut serta. Bagaimana menurutmu?" Aku tidak keberatan, asalkan Yutian setuju, kata Meishu dengan suara tenang setelah mendengar saran Mei Feng. Selain pelatihan sebagai pelayan dan pelatihan pertahanan, Meishu juga mempelajari manajemen, karena ia diharapkan dapat membantu Yuan dalam pekerjaannya di masa depan, sama seperti bagaimana Mei Feng membantu keluarga Yu. Sekarang semuanya terserah Anda, Tuan Muda. Asalkan Anda mengangguk, saya akan membentuk perusahaan ini. Yuan tidak langsung menjawab dan membutuhkan beberapa menit untuk memikirkan semuanya. Meskipun dia tidak peduli untuk membalas dendam kepada keluarga Yu atas apa yang telah mereka lakukan padanya, dia pasti ingin melihat wajah mereka begitu mereka mengetahui bahwa dia telah pulih dan mulai bermain di atas panggung lagi. Selain itu, dengan melakukan hal itu, dia akan membuat Yuro bahagia. Beberapa saat kemudian, Yuan mengangguk. "Saya serahkan semuanya kepada Anda, Nona Mei Feng." "Bagus, sekarang aku hanya perlu nama perusahaan dan apa nama samaran barumu," kata Mei Feng, suaranya penuh antusiasme karena ini bisa menjadi awal dari legenda baru. "Nama perusahaan, apakah kalian punya saran?" tanya Yuan kepada para wanita di ruangan itu. "Bagaimana dengan melodi dewa? Musik Anda selalu terdengar seperti musik dewa, bukan?" Wang Xiying adalah orang pertama yang memberikan saran. "Melodi dewa, aku juga cukup menyukainya." Yuro setuju. "Baiklah, jika kalian berdua menyukainya, kurasa kita akan menggunakan melodi dewa. Sedangkan untuk nama samaran baruku," Yuan berpikir sejenak sebelum berbicara. "Tian Yang akan menjadi nama samaran baruku. Oke, aku akan menelpon beberapa teman dan perusahaan itu akan siap malam ini juga," kata Mei Feng sambil mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar apartemen. "Aku tak sabar, ini sangat mengasyikkan." Yuro berbicara sambil tubuhnya bergemetar karena kegembiraan. "Aku sudah bisa membayangkan orang tuaku mencoba merekrutmu begitu mereka tahu tentang keberadaanmu. Aku juga gemetar karena saking gembiranya." Wang Xiying setuju. "Jangan terburu-buru," kata Yuan dan dia melanjutkan. "Aku mungkin menggunakan nama samaran baru, tetapi jika aku keluar dengan penampilanku saat ini, mereka akan mengetahui identitas asliku dalam sekejap. Aku butuh penyamaran. Bagaimana kita memakai masker seperti yang kita lakukan di Cultivation Online?" saran Meishu. "Ya, aku juga berpikir hal yang sama." Dia setuju. Meishu mengambil laptopnya dan mulai mencari masker. "Yang mana yang kamu suka?" tanya Meishu padanya. Kemudian Yuan menunjuk ke masker hitam yang agak mirip dengan yang ada di Cultivation Online. "Saya suka yang ini," katanya. Yuro mengangkat alisnya saat melihat ini dan dia bertanya, "Kakak, bagaimana kau bisa melihat dengan mata tertutup?" "Hah? Oh, aku menggunakan indera ilahi untuk melihat. Penglihatanku belum pulih." "Indera ilahi? Kau juga bisa menggunakannya di dunia nyata?" Yuro terkejut. "Ya," dia mengangguk. "Sekarang aku benar-benar penasaran apalagi yang bisa digunakan di dunia nyata selain teknik kultivasi dan indera ilahi," gumam Yuro. "Nah, pertama-tama teknik lain selain teknik kultivasi juga berhasil," kata Yuan. "Hah? Apakah kau berhasil mempelajari teknik bela diri?" tanya Yuro karena ia memiliki firasat tersebut. "Ya, saya sudah.
Sekarang saya sedang mencoba mempelajari teknik modern. Bolehkah aku melihat teknik yang kamu pelajari? Tanya Yuro dengan cepat. Tentu. Yuan kemudian menggunakan indera ilahinya untuk mencari pisau. Setelah menemukannya, dia membuat pisau itu terbang ke arah mereka dari dapur. Ini teknik belahan dagamu. Yuro mengenali teknik ini karena dia pernah melihatnya menggunakannya beberapa kali selama perjalanan mereka. Benar, Yuan mengangguk. Ya Tuhan, itu terlihat sangat berbahaya. Gumam Wang Xiying sambil memperhatikan pisau dapur itu berputar mengelilingi badan Yuan. Haruskah aku mulai mencoba mempelajari pedang Win? Yuro bertanya pada dirinya sendiri dengan suara keras. Itu terdengar lebih berbahaya lagi, kata Yuan karena dia begitu bisa membayangkan Yuro menyebabkan kehancuran massal. Saya sudah memesan maskernya. Masker itu akan tiba dalam 3 hari ke depan, kata Mei Shu beberapa saat kemudian. Setelah itu Mei Feng kembali dan berkata, aku sudah mendirikan perusahaan. Aku akan menjadi pemilik perusahaan ini secara nominal, tetapi aku akan menyerahkan semuanya kepadamu Mei Shu. Setelah kau menyelesaikan masalahmu dengan asosiasi kultivator dan memutuskan untuk mengungkapkan identitasmu, aku akan mentransfer perusahaan itu kepadamu. Dan jika kau membutuhkan penyegaran, aku akan mengirimkan catatan pelatihan dari tahun-tahun sebelumnya. Aku mengerti, Mei Shu mengangguk. Sedangkan untuk Tuan Muda, Anda hanya perlu menjadwalkan pertunjukan dan mulai membangun nama Anda kembali. Saya sarankan Anda melakukan beberapa pertunjukan publik untuk mendapatkan popularitas sebelum kembali ke panggung. Oke. Dan sepanjang hari itu, Yuan akan memainkan piano untuk para wanita di apartemen. Saat istirahat, mereka akan membicarakan perusahaan baru mereka dan merencanakan masa depan mereka. Pada akhirnya, Yuro berkata, aku ingin tinggal di sini lebih lama, tetapi sudah saatnya aku pulang dan beritahu orang tuaku bahwa aku gagal membujuk Mei Shu untuk kembali ke keluarga. Aku sudah menduga akan dimarahi, tapi ya sudahlah. Maafkan aku Yuro, semua ini karena aku. Jangan salahkan dirimu sendiri atas situasi ini, Mei Shu. Kita semua tahu siapa yang salah di sini. Yuro menapuk punggungnya. Yuro beberapa saat kemudian Yuan mendekatinya. Dengan tangan terhentang, niatnya jelas. Melihat itu, Yuro segera melompat ke pelukannya dan memeluknya erat-erat. Aku sudah menunggu ini sepanjang hari ini, dasar bodoh, kata Yuro yang matanya kembali berkaca-kaca. Maafkan saya karena membuat Anda menunggu begitu lama. Setelah merasa puas, Yuan melepaskannya dan Yuro kembali ke keluarga Yu. Aku juga akan pergi. Hari ini sangat menyenangkan. Aku akan sering datang ke sini untuk mendengarkan musikmu Yutian, kata Wang Xiying setelah Yuro pergi. Yuan mengangguk dan berkata, sekali lagi terima kasih atas pianonya. Saya akan menghargainya. Itu berarti lebih dari yang kau kira bagiku, kata Wang Xiying dengan senyum cerah di wajahnya. Setelah Wang Xiying pergi, Mei Shu mulai memasak makan malam. Sementara Mei Feng memeriksa beberapa dokumen untuk perusahaan mereka yang baru didirikan. Tuan Muda, Anda perlu penyamaran untuk nama samaran Anda baru, kata Mei Feng kepadanya, tanpa menyadari bahwa mereka sudah merencanakan sesuatu. Ya, saya tahu. Saya akan mengenakan topeng saat tampil di atas panggung, katanya. Topeng? Itu bukan ide yang buruk. Mei Feng setuju. Beberapa saat kemudian, setelah makan malam, Yuan pergi mandi. Karena sekarang dia sudah bisa membersihkan diri, dia berencana melakukannya setiap hari. Setelah tiba waktu tidur, Mei Feng dan Yuan kembali ke kamar mereka, sementara Mei Shu kembali ke kamarnya sendiri. Nona Mei Feng, saya ada pertanyaan. Yuan tiba-tiba bertanya padanya saat mereka berbaring di ranjang yang sama. Apa itu? Apakah kamu tahu di mana saya bisa mendapatkan pedang? Pedang? Seperti pedang sungguhan. Kenapa kau menginginkannya? Mungkin untuk membela diri. Pembelaan diri? Mei Feng menatapnya dengan alis terangkat. Jenis pembelaan apapun yang membutuhkan pedang. Ya, kau tahu, dunia semakin berbahaya akhir-akhir ini. Dengan semakin banyak orang menjadi kultivator, memperoleh kekuatan luar biasa yang hanya mungkin terjadi di dunia kultivasi. Tetapi,
Dunia kita sangat kecil dibandingkan dengan dunia di cultivation online, dan saya khawatir apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi saya ingin mempersiapkan diri. Para kultivator mungkin kuat, tapi kurasa kita tidak perlu terlalu khawatir. Bukan berarti dunia akan tiba-tiba menjadi tempat tanpa hukum. Tapi karena Tuan Muda menginginkan pedang, aku akan mencoba melakukan sesuatu untuknya. Terima kasih. Mei Feng pun tertidur tak lama kemudian. Namun, Yuan tidak tidur. Melainkan dia secara diam-diam bangun dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu, sebelum duduk di lantai. Ini akan menjadi kali pertamaku berkultivasi dalam posisi ini. Yuan berpikir dalam hati sambil mulai menyerap energi spiritual di udara. Keputusasaan. Apakah aku belum cukup putus asa untuk menemui Master Roh? Dia teringat apa yang dikatakan pria tampan itu kepadanya dalam mimpinya. Yuan kemudian teringat adegan di mana seorang ibu dan putrinya dibunuh di siang bolong. Lalu dia teringat pengkhianatan seorang teman. Kemudian, kekasih pemuda itu dibawa pergi secara paksa. Setelah mengingat situasi-situasi ini, Yuan secara tidak sadar mulai menggantikan individu-individu tersebut dengan orang-orang yang dikenalnya. Dia membayangkan Mei Feng dan Yuro dibunuh di depan matanya. Dia membayangkan dikhianati oleh Dr. Wang dan Wang Xiuying. Dia membayangkan asosiasi kultivator berhasil merebut Mei Shu darinya secara paksa. Kamu sangat lemah. Bagaimana kau bisa melindungi siapapun seperti itu? Suara pria tampan itu tiba-tiba terngiang di dalam kepalanya. Yuan menggertakkan giginya, dan di suatu tempat dalam kesadarannya, nyala api tak terlihat yang tercipta dari keputusasaan muncul. Energi spiritual di area tersebut mulai mengalir ke arah Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Benar sekali. Jika kamu ingin melindungi orang-orang yang kamu sayangi, kamu harus kuat. Raihlah kekuatan untuk melindungi keluarga dan teman-temanmu. Raihlah kekuatan untuk mengalahkan mereka yang ingin mengambil sesuatu darimu. Bersikaplah putus asa untuk mendapatkan kekuasaan. Suara pria tampan itu terus bergema di dalam kepala Yuan saat dia secara tidak sadar berlatih, dan sebelum dia menyadarinya, dia memasuki keadaan seperti trans. Dia telah mencapai pencerahan. Mei Shu, yang hampir tertidur, menyadari perubahan suasana tiba-tiba. Dia bangkit dari tempat tidur dan mengintip keluar kamarnya. Dan betapa terkejutnya, ada sosok pria duduk di ruang tamu dengan rambut hitam panjangnya berkibar di belakangnya seperti jubah tertiup angin. Yuan? Mei Shu bergumam pelan. Meskipun dia jelas-jelas sedang menatap Yuan, namun entah kenapa, rasanya seolah-olah dia tidak sedang menatap Yuan pada saat yang sama. Hampir seperti dia sedang menatap orang lain, dan Yuan yang ada di sana hanyalah ilusi. Sementara itu, kultivasi Yuan yang sebelumnya stagnan di tingkat prajurit spirit, akhirnya mulai meningkat. Dan Tianjia, yang menyimpan seluruh energi spiritualnya, mulai bergetar. Kemudian, simbol emas di dalam tubuhnya yang telah berubah menjadi pembuluh darah, menempel pada dantian, mengubahnya menjadi emas. Tubuh Yuan saat ini memancarkan cahaya keemasan yang samar, dan Mei Shu ada di sana untuk menyaksikannya, merasa seolah-olah dia berada di hadapan makhluk ilahi. Mei Shu tidak ingin mengganggunya, jadi dia kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, berusaha sekuat tenaga untuk tertidur. Keesokan harinya, Yuan berdiri dari lantai dengan perasaan dalam di tubuhnya. Dia bukan lagi seorang prajurit spirit, dan tubuhnya memancarkan aura seorang master spirit. Jadi begini rasanya menjadi master spirit di dunia ini. Yuan menarik nafas dalam-dalam, menyerap sejumlah besar energi spiritual. Selamat pagi, Mei Shu. Yuan tiba-tiba menyadari kehadirannya dan menyapanya. Apakah kamu telah mencapai tingkat master spirit? Kamu terasa sedikit berbeda dibandingkan kemarin, tanya Mei Shu kepadanya. Ya, saya berhasil mengatasi hambatan saya, dia mengangguk. Bagaimana perasaanmu? Indra di lahi saya sekarang jauh lebih kuat dan saya bisa menjaganya tetap aktif untuk waktu yang jauh lebih lama. Saya belum mencoba menggunakan belatih tipis, tetapi seharusnya lebih mudah mengendalikan teknik tersebut sekarang, katanya. Lalu dia mencoba menggunakan belatih tipis, dan dengan mengejutkan, dia mampu mengendalikan 3 pisau dapur bersamaan dengan relatif mudah, padahal sebelumnya dia hampir tidak bisa mengendalikan 2 pisau. Wow, perbedaan antara prajurit spirit dan master spirit sangat besar meskipun hanya satu level. Yuan terkejut dengan hasilnya. Selamat atas pencapaianmu sebagai master spirit. Yuan mengangguk, dan dia berkata, ya, sekarang saya akhirnya bisa mengunjungi asosiasi kultivator. Kamu benar-benar akan melakukannya? Tanya Mei Shu dengan suara khawatir. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana lagi saya bisa mencegah mereka mengambilmu dari saya? Mei Shu merasi pipinya mendengar perkataannya. Saya akan menyiapkan sarapan pagi, katanya sambil berlari pergi. Selamat pagi, Tuan Muda. Anda bangun lebih pagi dari biasanya hari ini.
kata Mei Feng kepadanya setelah keluar dari kamarnya. Sebenarnya, saya menghabiskan malam dengan berkultivasi, katanya sambil tersenyum. Jadi begitu. Setelah sarapan, Yuan akan menghabiskan waktu sekitar 2 jam hanya untuk bermain piano tanpa istirahat sedikit pun. Setelah itu, dia akan terus berlatih teknik gerakan tersebut. Sementara itu, Yuro berdiri di hadapan orang tuanya. Bagaimana hasilnya? Tanya Yuyong padanya. Gagal. Meishu menolak untuk kembali bahkan ketika aku memintanya, kata Yuro. Cih, Tang Li mencibir dengan jijik. Meishu tampaknya menikmati kehidupannya saat ini bersama Yutian. Kurasa akan lebih baik jika kita tidak mengganggu kehidupan mereka baru, kata Yuro. Aku merasa kau bahkan tidak berusaha membujuknya. Katakan padaku, Yuro, apa sebenarnya yang kau lakukan kemarin saat menghabiskan seharian di rumah mereka? Tanya Yuyong dengan suara serius. Aku mencoba membujuk Meishu untuk kembali ke keluarga, tapi ketika gagal, aku tetap tinggal di sana untuk menghabiskan waktu bersama mereka karena sudah lama tidak bertemu, kata Yuro dengan santai. Dan sebelum orang tuanya sempat berbicara, dia melanjutkan. Aku tidak tahu mengapa kalian sangat ingin Meishu kembali, tetapi meskipun dia pernah melayaniku, ingatlah bahwa Meishu dilatih untuk melayani Yutian. Kakakku adalah alasan mengapa Meishu ingin menjadi pelayan sejak awal. Jadi jika kalian berpikir untuk memisahkan mereka, itu tidak akan terjadi. Pergi sana. Dan kau tetap dilarang menghubungi sampah itu karena kau tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, kata Tang Li padanya. Yuro mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apapun dan meninggalkan tempat itu. Sepertinya kita harus mengandalkan tentara bayaran. Ketua Zhao juga semakin tidak sabar. Yuyong menghela nafas. Kemudian dia mengambil ponselnya untuk menelepon Tuan Johnson. 3 hari berlalu begitu cepat dan seseorang mengetuk pintu apartemen Yuan pagi-pagi sekali. Pengiriman. Meishu pergi membuka pintu karena dia memang mengharapkan paket itu. Terima kasih. Setelah menerima paket tersebut, Meishu pergi ke ruang tamu dan memanggil Yuan. Yutian, maskermu sudah sampai. Beberapa saat kemudian, Yuan keluar dari kamar mandi. Bagus, mari kita lihat apa yang kita punya. Setelah membuka paket, Yuan dapat melihat lebih dari selusin masker berbeda di dalamnya. Apa mereka memberi kita lebih banyak dari yang kita pesan secara tidak sengaja? Aku tidak ingat memilih sebagian besar dari ini, kata Yuan. Oh, begitu. Masuk akal. Terima kasih. Yuan memilih salah satunya secara acak dan memakainya di wajahnya. Bagaimana menurut kalian? Tanyanya kepada mereka. Kau memancarkan aura misterius. Saya menyukainya, Tuan Muda, ungkap Mei Feng. Menurutku juga terlihat bagus, bergugam Meishu. Bagus. Kalau begitu, saya akan mengenakan salah satu dari ini saat mengunjungi asosiasi kultivator besok. Kau benar-benar berencana pergi ke sana? Itu akan berbahaya, kata Mei Feng. Jika aku tidak pergi, mereka akan terus mengganggu Meishu, dan aku tidak akan tinggal diam dan membiarkan itu terjadi. Sekarang aku sudah tidak berguna lagi, aku akan melakukan sesuatu yang berguna dengan tubuhku untuk sekali saja, kata Yuan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Setelah hening sejenak, Mei Feng berkata, jika kau pergi, maka aku akan pergi bersamamu. Kau akan melakukannya, tapi bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi keluarga Yutian? Kemudian Mei Feng mengambil salah satu masker yang tersedia dan memakainya di wajahnya. Aku tidak akan menimbulkan masalah jika mereka tidak tahu siapa aku, dia kekakak. Selain itu, Anda juga membutuhkan cadangan jika terjadi sesuatu. Bagaimana? Kau tetap di sini. Mei Feng memotong perkataan Meishu bahkan sebelum dia selesai berbicara. Jangan khawatir, saya akan lebih dari cukup untuk menjamin keselamatan Tuan Muda. Aku mengerti, Yuro berkata. Jelas tidak puas dengan hasilnya. Tetapi dia tidak ingin berdebat dengan ibunya. Dan karena dia dicari oleh asosiasi kultivator, akan lebih baik jika dia tidak ke markas utama mereka. Malam itu, Yuan tidur untuk memastikan dirinya dalam kondisi prima untuk besok. Sepertinya kau akhirnya akan melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini. Pria handsome itu muncul lagi dalam mimpinya. Kau lagi? Yuan menghela nafas. Sejak dia mulai berjalan,
Dia harus berhadapan dengan pria handsome yang berkata itu adalah dirinya sebelum reinkarnasi setiap dia tidur. Kenapa kau tidak senang melihatku? Ini berarti kau pelan-pelan memulihkan ingatanmu. Bagaimana jika aku tidak menginginkan kenangan ini? Kata Yuan sambil mengerutkan kening. Kau tidak ingin mengingatnya, padahal itu akan membuatmu lebih kuat. Apakah kau takut kau akan menjadi orang yang berbeda setelah mengingat semuanya? Pria handsome itu bertanya kepada Yuan meskipun dia sudah tahu jawabannya. Setiap orang akan berubah jika diberi waktu yang cukup. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda cegah sekuat apapun Anda. Namun, Anda memiliki kendali terhadap jenis orang seperti apa yang ingin Anda jadikan diri Anda. Jadi mengapa kau takut? Aku tidak takut, kata Yuan dengan suara tenang. Aku hanya tidak ingin mengalami emosi tidak perlu yang pernah kau rasakan sebelumnya. Apa yang terjadi di masa lalu, biarkan saja menjadi masa lalu. Aku tidak perlu tahu tentangnya. Pria handsome itu tersenyum dan berkata, jika kau tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu, kau tidak akan ada saat ini. Maksudmu? Yuan sedikit mengerutkan kening. Kau ada karena suatu alasan, dan reinkarnasi karena suatu alasan. Mungkin kau tidak memahaminya sekarang, tetapi pada akhirnya, kau akan mengingat semuanya dan memahami alasan keberadaanmu. Pria handsome itu kemudian menatap langit dan berkata, sudah waktunya kau bangun. Aku menantikan apa yang akan kau lakukan hari ini. Mungkin kau sudah mulai berubah, tetapi kau baru saja tidak menyadarinya. Setelah kalimat itu berakhir, Yuan terbangun dari tidurnya. Selamat pagi, Meishu, sapa Yuan yang sudah menyiapkan sarapan. Pagi. Setelah sarapan siap, mereka duduk mengelilingi meja makan sampai semua piring kosong. Setelah kita berurusan dengan asosiasi kultivator, ayo kita makan di restoran Meishu, kata Yuan padanya setelah itu. Oh, oke. Meskipun agak mendadak, Meishu tetap setuju. Setelah sarapan, Yuan berganti pakaian dan mengambil topengnya. Apakah Anda sudah siap, Nona Mei Feng? Tanya Yuan kepada wanita yang berada tepat di belakangnya. Tunggu sebentar, Tuan Muda, kata Mei Feng. Keluarga Yu dapat menemukan lokasi Anda karena mereka entah bagaimana berhasil mendapatkan rekaman Anda dan Meishu dari kamera pengawasan publik. Jadi saya sarankan Anda untuk mengambil rute yang berbeda, yaitu rute yang tersembunyi dari kamera-kamera ini. Bagaimana aku bisa tahu harus pergi kemana? Yuan mengangkat alisnya. Jangan khawatir, aku sudah menemukan rute dari tempat ini ke asosiasi kultivator, yang memungkinkan kita untuk bepergian tanpa terlihat. Kamu hanya perlu mengikutiku. Baiklah, aku serahkan semuanya padamu. Aku ingin menyimpan energi spiritualku untuk saat aku sampai di asosiasi kultivator. Jadi bolehkah aku memegang tanganmu sampai saat itu? Yuan kemudian bertanya padanya. Karena ia membutuhkan energi spiritual untuk indera ilahi, akan lebih bijaksana untuk menyimpan energi spiritualnya sampai ia membutuhkannya. Dan meskipun ia dapat menggunakan indera ilahinya untuk waktu yang jauh lebih lama karena ia adalah seorang master roh, itu masih belum cukup baginya untuk tetap mengaktifkannya dalam jangka waktu yang lama. Tentu saja bisa. Mei Feng mengulurkan tangannya sambil tersenyum cantik. Yuan lalu mengenakan topengnya sebelum menggenggam tangan lembutnya. Mei Feng juga mengenakan topengnya sebelum membawa Yuan keluar pintu dan menuju jalanan, mengikuti rute yang telah disiapkan Mei Feng sebelumnya untuk menghindari terlihat. Kita akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mencapai asosiasi kultivator, karena kita mengambil rute yang unik ini. Karena kita masih punya waktu, bisakah kau memberitahuku apa yang akan kau lakukan di sana agar aku bisa mempersiapkannya? Tanya Mei Feng sambil berjalan bergandengan tangan. Saya pergi ke sana untuk mengintimidasi mereka, jawabnya dengan suara tenang. Permisi? Mei Feng menoleh menatapnya dengan mata penuh keterkejutan. Kau akan mengintimidasi asosiasi kultivator? Salah satu faksi paling kuat di seluruh dunia saat ini? Kau tahu bahkan keluarga Yu pun tidak berani menyinggung mereka, kan? Ucapnya kepadanya dengan suara bingung. Iya, saya tahu, jawab Yuan dengan suara tenang. Lalu bagaimana Anda akan mengintimidasi mereka? Jika kata-kata tidak bisa mempengaruhi mereka, satu-satunya pilihanku adalah menggunakan kekerasan, kan? Kata Yuan. Kekerasan? Mei Feng memiliki firasat buruk tentang ini, dan dia mulai menyesal telah setuju dengan sandiwara ini. Jangan khawatir, aku yakin dengan kekuatanku. Saya tidak khawatir soal itu, tapi jika Anda bertindak keras di asosiasi kultivator, Anda akan ditangkap. Asosiasi kultivator bukan hanya kekuatan yang kuat,
Tetapi mereka juga semacam polisi bagi para kultivator, karena polisi biasa tidak akan mampu menghadapi para kultivator dan kekuatan mereka yang luar biasa. Singkatnya, kau akan masuk penjara yang memang dibuat khusus untuk para pengedar narkoba. Aku tidak akan bertindak keras jika tidak perlu. Mei Feng menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku mungkin harus menghubungi pengacara setelah semua ini selesai. Mei Feng tidak terlalu khawatir Yuan akan dipenjara, karena membuat keributan di asosiasi kultivator selama dia tidak membunuh siapapun, karena dia memiliki koneksi dengan banyak pengacara yang kuat dan dapat diandalkan, yang dapat membebaskan seseorang dari masalah apapun selama mereka memiliki cukup uang. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di asosiasi kultivator. Kita sudah sampai, Tuan Muda. Pulihom, jangan melakukan hal-hal yang terlalu gila, pinta Mei Feng. Yuan tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Lalu dia berdiri di sana selama 1 menit untuk mempersiapkan diri. Setelah siap, dia melepaskan tangan Mei Feng dan mulai berjalan menuju asosiasi kultivator, dan Mei Feng mengikutinya dari belakang. Penampilan unik mereka cepat sekali menarik perhatian semua orang, dan mereka bertanya-tanya mengapa Yuan dan Mei Feng mengenakan topeng. Ada antrian menuju ke resepsionis, tetapi Yuan mengabaikan antrian itu dan langsung berjalan ke depan. Antriannya ada di belakang sana. Wanita yang bekerja di bagian resepsionis menunjuk ke belakang antrian. Saya di sini untuk berbicara dengan ketuanya, bahwa saya menemuinya. Maaf, tapi siapa Anda? Saya hanya akan berbicara dengan ketua. Sayangnya itu tidak mungkin, sampai kami mengetahui identitas Anda tidak akan menemui siapapun. Selain itu, ketua Zhao saat ini sedang sibuk berapat, jadi beliau tidak akan punya waktu untuk Anda. Yuan tiba-tiba menggebrak meja dengan tinjunya menghancurkannya seketika. Hal itu sangat mengejutkan wanita itu dan semua orang di sana, termasuk Mei Feng, yang merasa seolah-olah tiba-tiba berada di hadapan orang yang berbeda. Aku tidak akan mengulanginya, kata Yuan dengan suara tenang yang sedikit mengandung amarah. Wanita itu menatap meja yang hancur itu dengan mata terbelalak saat keterkejutan, karena meja itu terbuat dari logam dan bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh kultivator biasa. Beberapa saat kemudian, begitu para penjaga di sana tersadar dari keterkejutan mereka cepat-cepat mengepung Yuan dan Mei Feng. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau membuat keributan seperti ini di asosiasi kultivator. Kepala keamanan di sana membentak Yuan. Tentu saja mereka semua adalah kultivator. Yuan perlahan menoleh untuk melihat pria pertengahan umur itu yang berada di tingkat murid roh tingkat 6 itu. Jika Anda membawa saya ke ketua Anda, keributan ini akan berakhir, katanya kemudian. Sungguh kurang ajar, tangkap mereka. Pria pertengahan umur itu memerintahkan selusin kultivator di sekitarnya. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Yuan melepaskan basis kultivasi master rohnya dan langsung menghentikan para murid roh itu dengan tekanan yang sangat kuat. Meskipun tak satu pun dari mereka dapat memahami apa yang mereka rasakan, karena mereka belum pernah melihat master roh sebelumnya, mereka secara instingtif tahu untuk menjauh dari Yuan atau nyawa mereka akan dalam bahaya. Para kultivator di sekitar Yuan dapat merasakan hati mereka tertekan oleh tekanan tak terlihat ini. Semakin lama mereka berada di dekatnya, sehingga mereka semua mundur selangkah. Takut hati mereka akan hancur jika mereka terus maju. Siapa kau? Kenapa kau mau bicara dengan ketua? Kalau kau macam-macam, seluruh asosiasi kultivator akan menyerangmu. Kepala pengawal itu menunjuk Yuan dan berteriak. Setelah hening sejenak, Yuan berbicara. Yuan, sampaikan kepada ketua Anda bahwa Yuan ada di sini untuk menemuinya. Yuan? Jangan bilang kau Yuan itu dari Cultivation Online. Kepala penjaga itu terdiam mendengar pengungkapan ini. Yang lain juga terkejut dengan kemunculan mendadak pemain Yuan. Sejauh yang mereka ketahui, pemain Yuan yang asli belum pernah muncul di depan umum sebelumnya. Dan dilihat dari penampilannya serta kehadiran yang misterius, ada kemungkinan besar bahwa sosok bertopeng di hadapan mereka itu benar-benar pemain Yuan, pemain misterius nomor 1 di Cultivation Online. Sementara itu, di suatu tempat di lantai atas asosiasi kultivator, sekelompok orang dengan usia beragam, dari tua hingga muda, duduk mengelilingi meja konferensi besar dengan ketua Zhao duduk di ujungnya, dan semuanya memancarkan aura yang mendalam. Jika keluarga terhormat Anda bergabung dengan asosiasi kultivator kami, yang saat ini merupakan kekuatan nomor 1 di dunia, hal itu akan secara permanen menstabilkan posisi kami di dunia, dan keluarga Anda pasti akan mendapatkan kompensasi yang besar karenanya, kata ketua Zhao kepada orang-orang tersebut.
Namun sebelum salah satu dari orang-orang ini sempat bereaksi, mereka merasakan tekanan yang tak terbayangkan muncul tepat di bawah mereka, yang sangat mengejutkan mereka. Astaga, apa itu tadi? Siapa yang melepaskan tekanan ini? Tekanan ini adalah kehadiran seorang Master Roh. Mustahil. Para senior di sana berdiri karena terkejut setelah merasakan tekanan tersebut. Apa? Apa kau baru saja menyebut Master Roh? Apakah itu mungkin? Seru Ketua Zhao dengan suara tercengang. Sesaat kemudian, ponselnya mulai berdering. Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang rapat dengan keluarga besar? Ketua Zhao, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu pertemuan Anda dengan para senior, tetapi kami sedang menghadapi keadaan darurat. Seseorang yang mengaku sebagai Yuan datang menemui Anda, dan dia membuat keributan. Apa? Yuan? Kenapa nama itu terdengar begitu familiar? Gumam Ketua Zhao dengan lantang menyebabkan semua orang di sana menatapnya. Kemudian, dia menyadari sesuatu. Yuan? Pemain Yuan dari Cultivation Online itu? Benarkah dia? Teriak Ketua Zhao di telepon. Kurasa begitu. Dia bahkan memakai masker untuk menyembunyikan identitasnya. Kurasa dia asli. Semua. Katakan padanya untuk tetap di tempat. Saya akan segera ke sana. Ketua Zhao menutup sambungan dan menoleh ke arah orang-orang di sana dengan senyum meminta maaf. Saya ikut bersamamu. Saya ingin melihat apakah orang ini benar-benar pemain Yuan yang terkenal itu. Salah satu pria tua di sana berkata. Saya juga penasaran. Pada akhirnya, semua orang di ruangan itu setuju untuk mengikuti Ketua Zhao. Benarkah itu pemain Yuan? Mengapa dia muncul mendadak? Dan apa urusannya denganku? Ketua Zhao bertanya dalam hati sambil berjalan menuju lift bersama yang lain, karena dia tidak mengingat pernah berhubungan dengan Yuan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lantai bawah, dan mereka dapat melihat dua orang yang mengenakan masker dikelilingi oleh banyak orang di sana. Apakah benar-benar pemain Yuan? Tanya salah satu orang yang berkumpul di sekitar mereka. Namun Yuan mengabaikannya dan terus berdiri di sana dalam diam. Para tetua yang mengikuti Ketua Zhao menarik napas dalam saat mendekati pria bertopeng yang memancarkan aura yang sangat kuat. Master Roh. Dia benar-benar seorang kultivator Master Roh. Mereka cukup terkejut melihat kultivator Master Roh yang tidak dikenal. Minggir. Ketua sudah datang. Kepala pengawal itu berteriak kepada orang-orang di sana. Jalan segera terbuka memungkinkan Ketua Zhao mendekati Yuan. Tetapi dia tidak terlalu dekat karena dia memiliki firasat tidak baik tentang situasi ini. Apakah Anda benar-benar pemain Yuan? Mengapa Anda ingin berbicara dengan saya? Yuan awalnya tidak mengatakan apa-apa dan mulai berjalan perlahan menuju Ketua Zhao hingga berdiri tepat di depannya. Aku di sini untuk memberimu peringatan. Jika kau berani mencoba menyentuh Meishu lagi, aku akan menghancurkan seluruh asosiasi kultivator. Yuan berbicara dengan suara tegas dan tekanan yang semakin kuat. Ketua Zhao bisa merasakan tangan tak terlihat meremas hatinya karena tekanan begitu besar, tetapi dia menggertakkan giginya dan menahannya. Meishu? Apa hubunganmu dengannya? Ketua Zhao bertanya kepadanya dengan kerutan dalam di dahinya karena kesulitan bernafas, dan dia tidak pernah menyangka bahwa pemain Yuan akan muncul di sini untuk Meishu. Hubungan kami bukan urusanmu, dan kau juga tidak seharusnya ikut campur. Satu-satunya yang perlu kau ketahui adalah, jika kau berani mengganggu Meishu lagi, aku akan menghancurkan seluruh asosiasi kultivator. Sebelum Ketua Zhao sempat menjawab, Yuan tiba-tiba menggerakkan tangannya dan merangkul leher Ketua Zhao, mengangkatnya ke udara. Ketua. Para penjaga di sana secara tidak sadar bereaksi, tetapi mereka dihentikan oleh para penasihat yang mengikuti Ketua Zhao. Jika kau tidak ingin ketua meninggal, sebaiknya kau diam saja, kata seorang pria tua beranglet putih panjang yang diikat ekor kuda. Sementara itu, Yuan berbicara dengan suara rendah sambil menatap Ketua Zhao. Aku tidak memintamu, tetapi aku menyuruhmu untuk membiarkannya sendirian. Apa kau mengerti? Iya. Saya mengerti.
Ketua Zhao mengucapkannya dengan kesusahan. Yuan melempar Ketua Zhao ke samping seperti sampah setelah mendengar jawabannya. Lalu dia berbalik dan berkata kepada Mei Feng, "Ayo." Namun sebelum berjalan terlalu jauh, salah seorang penasihat di sana memanggilnya dengan suara hormat. "Tunggu sebentar, anak muda." Yuan berhenti dan berbalik untuk melihat seorang pria tua berdiri di belakangnya dengan tangan terkatup.